Pemilihan wali kota New York City 2025 kini berubah jadi medan pertarungan nasional. Bukan hanya 4 kandidat utama yang bersaing, Zohran Mamdani, Andrew Cuomo, Eric Adams, dan Curtis Sliwa, tapi kini Donald Trump ikut campur langsung. Trump terang-terangan menyebut Mamdani sebagai komunis, mengaku tak rela jika kota terbesar Amerika dipimpin tokoh progresif muda ini. Bahkan berusaha membujuk kandidat lain mundur dengan tawaran jabatan demi menghadang Mamdani. Pertanyaannya, kenapa Trump begitu risih dengan Mamdani? Dan apakah intervensi ini justru akan memperkuat peluang Mamdani menang? Segmen 1, posisi polling dan kandidat utama. Peta persaingan pemilihan wali kota New York 2025 semakin kompleks dengan hadirnya 4 kandidat besar yang masing-masing membawa basis dan narasi berbeda. Berdasarkan polling agregat Real Clear Politics per 3 September 2025, Zohran Mamdani muncul sebagai frontrunner dengan 30,2% dukungan. Ia unggul cukup jauh dari pesaing terdekatnya, mantan gubernur Andrew Cuomo, yang berada di posisi kedua dengan 20,2%. Di posisi berikutnya, Curtis Sliwa dari Partai Republik meraih 16,6%, sementara Eric Adams, sang petahana, tertinggal dengan 10,6%. Angka-angka ini menggambarkan dominasi Mamdani dalam konfigurasi multikandidat dengan margin lebih dari plus 115 poin dari Cuomo. Namun, ada dinamika menarik ketika kontestasi disimulasikan menjadi duel 2 kandidat. Dalam head-to-head, justru Cuomo unggul dengan 52%, sedangkan Mamdani hanya meraih 41%. Artinya, meski Mamdani dominan dalam peta kompetisi ramai, kekuatannya bisa melemah bila lawan-lawan lain konsolidasi dukungan di satu figur. Setiap kandidat membawa kelebihan dan kelemahan yang khas. Mamdani, politisi muda progresif dari Partai Demokrat, menawarkan agenda radikal seperti perumahan terjangkau, transportasi publik murah, dan kebijakan pro-buruh. Ia menarik pemilih muda, imigran, dan komunitas progresif yang selama ini merasa terpinggirkan. Cuomo, dengan pengalaman panjang sebagai gubernur, tampil sebagai kandidat berpengalaman yang bisa mengembalikan stabilitas kota. Eric Adams, meski sempat diterpa kasus korupsi federal yang akhirnya dibatalkan, tetap maju sebagai independen dengan klaim hanya dirinya yang mampu mengalahkan Mamdani. Sedangkan Curtis Sliwa, tokoh konservatif dengan basis setia, berupaya menjaga suara Republik meski peluangnya relatif kecil. Kombinasi keempatnya membuat kontestasi kali ini lebih mirip ajang koalisi tak resmi dibanding pertarungan biasa. Mamdani unggul di atas kertas, tetapi peta politik masih sangat cair, terutama jika salah satu kandidat mundur. Inilah yang kemudian menjadi alasan Donald Trump ikut campur, karena ia melihat Mamdani sulit dikalahkan, kecuali perlombaan mengerucut menjadi 1 lawan 1. Segmen 2, mengapa Trump panik dengan Mamdani? Donald Trump jelas melihat kemunculan Zohran Mamdani sebagai ancaman besar, bukan hanya untuk politik New York, tapi juga bagi narasi nasional Amerika. Dalam berbagai pernyataannya, Trump menyebut Mamdani sebagai seorang komunis karena agenda progresifnya yang dianggap terlalu kiri. Perumahan terjangkau, transportasi publik murah, perlindungan bagi imigran, hingga kebijakan pro-buruh yang agresif. Bagi Trump, jika figur seperti Mamdani berhasil menjadi wali kota New York, hal itu akan memberi simbol kemenangan besar bagi gerakan progresif, mirip dengan pengaruh Bernie Sanders secara nasional. Kekhawatiran Trump juga berakar pada posisi Mamdani di polling. Dengan dukungan sekitar 38-42%, Mamdani sudah unggul jauh dibanding kandidat lain. Trump sadar bahwa dalam kondisi multikandidat, Mamdani hampir mustahil dikalahkan. Oleh karena itu, ia menegaskan satu-satunya cara untuk menjegal Mamdani adalah dengan menyisakan satu lawan kuat dalam pertarungan, bukan 4 kandidat yang saling membagi suara. Dalam kalkulasi politik Trump, sosok yang paling realistis menjadi lawan tunggal Mamdani adalah Andrew Cuomo. Meski Cuomo kalah telak di pemilihan pendahuluan Demokrat, pengalaman panjangnya sebagai gubernur membuatnya lebih bisa diterima oleh pemilih moderat dan konservatif ketimbang Mamdani. Trump bahkan secara implisit mengisyaratkan bahwa ia lebih rela bekerja sama dengan Cuomo, meski seorang Demokrat, ketimbang membiarkan New York dipimpin oleh komunis ala Mamdani. Selain faktor ideologi, Trump juga melihat kemenangan Mamdani sebagai sinyal buruk bagi gerakan konservatif nasional.
New York adalah kota terbesar di Amerika, dan jika dipimpin oleh tokoh progresif imigran muda, hal itu bisa menjadi inspirasi bagi kota-kota lain untuk menggeser politik ke arah kiri. Dalam pandangan Trump, ini adalah skenario yang harus dicegah dengan segala cara. Singkatnya, kepanikan Trump bukan sekadar soal kursi wali kota, melainkan soal simbol politik. Kemenangan Mamdani bisa memicu gelombang progresif baru, dan itulah mengapa Trump terus berusaha keras mencegahnya menang. Segmen 3, Strategi Intervensi Trump. Setelah menyadari sulitnya menghentikan Zohran Mamdani dalam peta persaingan multikandidat, Donald Trump mulai memainkan strategi politik yang lebih agresif. Ia menyarankan agar dua kandidat lain, Eric Adams dan Curtis Sliwa, mundur dari kontestasi, sehingga hanya tersisa satu lawan utama untuk menghadapi Mamdani. Menurut kalkulasi Trump, jika suara anti-Mamdani bersatu, peluang untuk mengalahkan kandidat progresif ini jauh lebih besar. Trump tidak berhenti pada seruan publik. Ia dan tim penasihatnya bahkan mencoba melakukan lobi politik langsung. Salah satu langkah paling mengejutkan adalah tawaran kepada Eric Adams untuk menjadi duta besar Amerika Serikat di Arab Saudi, sebuah jabatan bergengsi yang dimaksudkan sebagai jalan keluar terhormat bagi Adams. Ide di balik strategi ini jelas. Dengan keluarnya Adams, sebagian suara moderat yang masih setia padanya akan otomatis mengalir ke Andrew Cuomo, kandidat independen yang lebih kompetitif dalam head-to-head melawan Mamdani. Tak hanya Adams, Trump juga memberi sinyal agar Curtis Sliwa, kandidat dari Partai Republik, mempertimbangkan mundur demi kepentingan yang lebih besar. Walau Sliwa punya basis pendukung setia, suara yang ia kumpulkan dinilai hanya memperkecil peluang blok konservatif untuk benar-benar menantang Mamdani. Trump tampaknya berharap Sliwa bersedia mengorbankan ambisinya demi memberi jalan lebih lebar bagi Cuomo. Namun, strategi ini menghadapi hambatan besar. Adams menolak tawaran Trump, bersikeras tetap maju sebagai independen dengan alasan hanya dirinya yang mampu mengalahkan Mamdani. Sliwa juga menolak mundur, tetap konsisten bertarung sebagai kandidat Republik. Akibatnya, fragmentasi suara tetap bertahan dan Mamdani masih diuntungkan dari kondisi tersebut. Intervensi Trump ini memperlihatkan betapa seriusnya elit politik nasional dalam memandang pemilihan lokal New York. Bagi Trump, ini bukan sekadar kursi wali kota, melainkan pertempuran simbolis antara agenda progresif radikal dengan politik konservatif yang ia usung. Meski manuvernya belum berhasil, langkah-langkah Trump menambah drama dan kontroversi baru dalam kampanye paling unik dalam sejarah kota New York. Segmen 4, Dampak Intervensi dan Skenario ke depan. Manuver Donald Trump untuk menyingkirkan lawan-lawan tambahan, Mamdani memberi warna baru dalam pemilihan wali kota New York 2025. Meski langkah itu gagal karena Eric Adams dan Curtis Sliwa sama-sama menolak mundur, dampaknya tetap besar terhadap persepsi publik dan dinamika kampanye. Pertama, intervensi Trump bisa memperkuat simpati terhadap Mamdani. Bagi pemilih progresif dan kalangan muda, fakta bahwa seorang mantan presiden ikut campur untuk menjegal Mamdani justru dianggap bukti bahwa agenda progresifnya memiliki daya ancam nyata bagi status quo. Hal ini berpotensi memobilisasi basis Mamdani lebih masif pada hari pemilihan. Kedua, bila semua kandidat tetap bertahan, Mamdani jelas paling diuntungkan. Fragmentasi suara antara Cuomo, Adams, dan Sliwa membuat tidak ada satupun yang bisa menyalipnya. Dengan basis stabil di kisaran 38-42%, Mamdani bisa melenggang menjadi pemenang meski tanpa mayoritas absolut. Namun, skenario bisa berubah drastis bila salah satu kandidat memutuskan mundur di menit-menit akhir. Jika Adams keluar, sebagian besar suaranya kemungkinan besar akan mengalir ke Cuomo, memperkuat peluang Cuomo dalam skenario head-to-head. Jika Sliwa mundur, suara Republik juga bisa diarahkan untuk memperkuat Cuomo. Artinya, Cuomo tetap menjadi ancaman terbesar bagi Mamdani. Ketiga, intervensi Trump juga membuka risiko bumerang politik. Alih-alih menyatukan suara anti-Mamdani, langkah Trump bisa membuat pemilih moderat merasa tidak nyaman dengan campur tangan tokoh nasional dalam urusan lokal. Bagi sebagian warga New York yang cenderung independen, hal ini justru bisa memunculkan resistensi terhadap kandidat yang dianggap titipan elit. Dengan demikian, arah pemilihan masih sangat cair. Mamdani memimpin dengan solid, tetapi belum aman jika lawan berhasil bersatu. Trump sendiri, meski gagal sejauh ini, telah berhasil menjadikan pemilihan wali kota ini bukan sekadar kontestasi lokal, melainkan simbol pertarungan ideologi nasional,
progresif melawan konservatif. Terakhir, penutup. Pemilihan wali kota New York 2025 bukan lagi sekadar kontestasi lokal, melainkan cermin pertarungan ideologi nasional. Zohran Mamdani memimpin dengan agenda progresifnya, sementara Andrew Cuomo, Eric Adams, dan Curtis Sliwa berusaha merebut suara yang terfragmentasi. Donald Trump sendiri turun tangan, menyebut Mamdani komunis, dan berupaya menjegalnya dengan manuver politik tingkat tinggi. Namun, justru campur tangan inilah yang bisa memperkuat citra Mamdani sebagai penantang status quo. Pertanyaannya, apakah New York siap dipimpin wajah baru progresif, ataukah koalisi lawan berhasil menyatukan kekuatan untuk menghentikannya?